Hari ini kalian datang untuk meminta Pak Baja sekaligus juga Upasampada dalam seseorang menjadi samanera, menjadi biku. Tentu perlu mengawali diri dengan hal-hal yang patut. Hal yang patut di sini tidak lain adalah memiliki keyakinan pada Sang Buddha, mengerti siapa Buddha, mengerti apa Buddha. Ini adalah dua kalimat pertanyaan yang berbeda. Yang keduanya punya jawabannya yang spesifik. Jika ditanya siapa itu Buddha, jawabannya adalah bahwa seorang pangeran dari keturunan Sakya yang adalah seorang bodhisatwa dalam kelahiran terakhir. Setelah selama 4 asangkaya kapa dan 100.000 mahakalpa menyempurnakan paramita menjadi bodhisatwa. Setelah beliau Pangeran Siddhartha atau Bodhisatwa Siddhartha ini melanjutkan perjuangan beliau menghimpun, menyempurnakan paramita, beliau mencapai satu keberadaan tercerahkan, keberadaan menembus, keberadaan tercerahkan, keberadaan menembus ini yang disebut dengan mencapai kebuddhaan. Sudah barang tentu ini bukan semacam garis, bukan semacam takdir. Kalau pencapaian kebuddhaan adalah garis, adalah takdir, tidak ada diperlukan usaha, upaya, hingga pada satu ketika dalam berupaya ini Pangeran Siddhartha, yaitu Bodhisatwa Siddhartha, sempat dalam kondisi hampir meninggal, dan itu beliau nyatakan sendiri. Dari pelatihan beliau inilah yang teramat sangat, yang beliau nyatakan tidak ada satu orang yang lain pun yang mampu punya pelatihan sebagaimana yang aku telah lakukan ini. Artinya kebuddhaan ini bukan garis, kebuddhaan bukan takdir. Murni dari daya upaya
murni dari usaha, murni dari perjuangan. Tidak ada takdir, tidak ada garis, tidak ada instan, tidak ada ketentuan siapa menjadi apa. Tidak ada yang menentukan juga. Siapa mau bahagia, mau menderita, bukan dari siapa yang lain, melainkan dari apa yang diri sendiri telah munculkan. Ini adalah singkatnya jawaban atas pertanyaan siapa Buddha. Yang bila ditanya apa itu Buddha, adalah siapa saja. Siapa saja yang telah menembus 4 kebenaran Arya, yaitu keberadaan dukkha, penderitaan, yang pertama. Yang kedua adalah menembus keberadaan kemunculan dukkha, dukkha samudaya. Nah, patut dicamkan di sini bahwa dukkha samudaya cocoknya kita menerjemahkan kemunculan dukkha, kemunculan penderitaan, bukan sebab dukkha. Meskipun kata sebab dukkha ini bukan terjemahan yang salah sama sekali. Pada titik simpulan tertentu dapat dikatakan sebagai sebab penderitaan juga. Tetapi ya, untuk secara bakunya dan secara filosofisnya, dukkha samudaya, kata samudaya ini artinya adalah kemunculan, bukan sebab. Ya, bagaimana kita bisa membiasakan diri dengan penerjemahan yang baik dan benar? Oleh karena yang kita mengerti bukan bahasa palingnya, melainkan bahasa terjemahannya. Kalau bisa mengerti palingnya tentu akan lebih baik. Menembus kepadaman penderitaan atau dukkha nirodha. Dan yang keempat, menembus jalan menuju kepadaman penderitaan. Siapa saja, entah itu yang lampau, entah itu yang akan datang, entah itu yang ada zaman sekarang ini, baik yang berposisi atau berstatus atau berkeberadaan sebagai sama Sambuddha, sebagai Paceka Buddha, ataupun sebagai Sawaka Buddha. Di sini juga bahwa kebudaan ini bisa dicapai oleh siapa saja. Dan ini juga ditegaskan oleh Sang Guru Agung kita sendiri, bahwa selain aku masih ada banyak sama Sambuddha sebelum zaman ini, dan masih akan ada sama Sambuddha lain tak terhitung jumlahnya di masa mendatang. Terlebih beliau juga menyebut keberadaan Paceka Buddha, yaitu kebudaan yang dicapai secara perorangan dan hidup secara perorangan, tidak memiliki banyak siswa sebagaimana seorang sama Sambuddha. Dan satu jenis kebudaan adalah orang-orang yang mendengar ajaran-ajaran seorang sama Sambuddha. Apa yang disebut ajaran-ajaran ini?
Tidak lain, intinya adalah ajaran tentang 4 kebenaran Arya, 4 kebenaran mulia ini juga, bukan dharma yang lain. Memang ada sebutan-sebutan seperti bojangga 7, balak kekuatan 5, satipatthana 4, dan lain. Tetapi itu semua adalah nama lain dari 4 kebenaran Arya, 4 kebenaran mulia. Puncak dari kebudayaan tidak lain adalah penembusan 4 kebenaran Arya. Siapa saja yang telah menembus 4 kebenaran Arya ini memiliki tata perilaku, memiliki pengetahuan yang sempurna, yaitu 8 jenis pengetahuan dan 15 jenis tata laku. Wijacarana sampanna. Bahwasanya Sang Guru Agung kita adalah sosok yang telah mencapai penerangan sempurna, yaitu telah mencapai kebijaksanaan, telah punya pengetahuan tentang pengakhiran penderitaan yang tanpa perlu kembali menderita lagi. Oleh karena banyak sekali tentu baik orang awam, orang besar, orang mulia yang memiliki jalan, memiliki ajaran untuk bisa membebaskan diri si pelaku dari penderitaan. Bagaimanapun, keterbebasan dari penderitaan ini tidak bisa berlangsung sepanjang waktu, oleh karena keberadaan mereka yang memang belum mencapai kebijaksanaan yang tertinggi, tidak lain adalah menembus 4 kebenaran Arya ini. Dalam hal ini kita mengerti keberadaan Sang Guru Agung sebagai sosok patokan, sebagai sosok perlindungan, sebagai sosok pengenangan, pengingatan bahwa kita bertabis dalam ajaran beliau. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan sudah semestinya bersesuaian dengan ajaran beliau, tidak bertentangan dengan ajaran beliau. Tentu akan tidak ada konsekuensinya bagi seseorang mengenakan jubah dalam ajaran Sang Buddha, tetapi punya ajaran lain dari yang Sang Buddha ajarkan, beda dari yang Sang Buddha ajarkan. Nah, ini adalah tentang kebudayaan. Seseorang yang datang dalam komunitas kepetapaan Pabajita sebagai samanera, sebagai biku, patut memiliki keyakinan pada Buddha sedemikian rupa. Selain punya keyakinan pada Buddha, seseorang juga perlu menumbuhkan keyakinan, meneguhkan keyakinan pada Dharma. Ia yang telah masuk dalam komunitas
kepabajitaan. Apa itu dharma? Adalah ajaran-ajaran yang telah Sama Sambuddha tembus, capai, dan sampaikan, kabarkan kepada para dewa dan manusia. Yang mana apabila disingkat, dharma ini berupa tata kebiasaan yang baik yang disebut dengan sila, yaitu upaya menutup hal-hal buruk lewat ucapan dan lewat tindak tanduk sesuai dengan posisi masing-masing dan tekad masing-masing. Ada yang bertekad untuk menjalankan 5 sila, 8 sila, 10 sila, atau sila-sila yang lebih tinggi lagi. Pelaksanaan sila ini tidak lain adalah untuk menutup hal buruk yang mungkin akan muncul lewat ucapan dan lewat tindak tanduk. Dan ini diutamakan agar tidak sampai muncul rasa iritasi, rasa gelisah, rasa gerah dikarenakan oleh pelanggaran tata kebiasaan yang baik atau sila ini. Yang mana ini ada tingkatan yang lebih lanjut apa yang diajarkan oleh Sama Sambuddha selain sila, yaitu adalah samadhi. Apa itu samadhi? Samadhi artinya adalah keteguhan. Apa yang teguh? Yang teguh adalah batin, pikiran, cipta. Batin teguh, pikiran teguh, cipta ini teguh. Teguh bagaimana? Apa yang disebut teguh di sini? Yaitu teguh pada nilai-nilai luhur sejauh itu dalam cakupan ajaran Sang Sama Sambuddha. Entah itu metta, karuna, mudita, upekha. Entah itu pengertian-pengertian tentang hukum perbuatan, hukum karma. Entah itu nilai luhur yang lain. Dan terkhususkan di sini adalah nilai luhur berupa kebijaksanaan, yaitu penembusan 4 kebenaran Arya. Ini adalah keteguhan pada nilai-nilai luhur, yang mana istilah lainnya sebutannya adalah citasika. Ajaran pokok yang ketiga yang sebagai simpulannya adalah tentang panya. Apa itu panya? Artinya adalah kebijaksanaan. Apa itu bijaksana? Bijaksana adalah kemampuan dalam melihat suatu keberadaan dengan sebenarnya, dengan apa adanya, secara substansialnya, secara menyeluruh, secara lengkap beserta akar-akarnya, sumber-sumbernya, sebab-sebabnya. Ini yang disebut dengan panya, kebijaksanaan. Ini adalah dharma, ajaran Sang Buddha, yang sekali lagi simpulannya adalah berupa sila, samadhi, dan panya. Seseorang yang telah mendengar ajaran tentang
budi luhur berupa sila samadhi panya, memahaminya, mengingat-ingatnya, menuangkannya ke dalam praktek keseharian, baik dari tindak tanduk, dari tutur kata, dari pikiran, baik sisi sila, sisi samadhi, sisi panya, akan mendapatkan perkembangan batin hingga dinyatakan telah mencapai tingkatan-tingkatan kesucian berupa sotapana, sakadagami, anagami, dan arahanta. Nah, mereka ini telah memiliki cara pandang yang sama dengan Sang Guru Agung, punya kebijaksanaan yang sama, juga punya tata perilaku yang sama. Sebutannya adalah juga Buddha. Dan karena kebudaannya ini melalui mendengar ajaran sama Sang Buddha, mendapatkan sematan sawaka Buddha. Sawaka artinya pendengar. Sawaka Buddha atau mudahnya adalah siswa Buddha. Siswa-siswa Buddha ini setelah menegakkan diri pada nilai-nilai dharma yang patut, yang sesuai, disebut sebagai Arya Sangga. Beliau mendapatkan manfaat untuk diri dalam pelatihan dalam ajaran Sang Guru Agung, juga berkontribusi dengan penuh rasa tahu budi jasa kepada Sang Guru Agung, membantu pembabaran dharma, mengagungkan, memuliakan Sang Guru Agung, termasuk juga pembabaran, penyebaran ajaran Sang Guru Agung adalah bentuk cinta kasih, bentuk kewelas asihan dari para Arya Sangga itu. Ketiganya ini yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangga punya sebutan yaitu Tiratana, tiga permata, sebagai bagaikan permata, yaitu hal yang sangat berharga, tiga jenis yang perlu dipegang, bahwasanya aku berpegang pada Tiratana sebagai perlindungan, sebagai pengingatan, sebagai pengenangan seumur hidup. Aku berpegang pada Dharma sebagai perlindungan, sebagai pengingatan, pengenangan seumur hidup. Aku berpegang pada Sangga sebagai perlindungan, pengenangan, pengingatan seumur hidup. Nah, dengan demikian seseorang dikatakan layak, dikatakan patut untuk masuk dalam komunitas kepabajitaan, kebikuan, kesamaneraan. Dharma yang diajarkan oleh Sang Buddha apabila dirinci bisa dibeda-bedakan secara umum, secara garis besarnya ada tiga sisi, yaitu berupa proses belajar, proses mengetahui, proses siksa. Apa itu siksa? Siksa artinya adalah belajar. Dan kata belajar dari kata apa? Dari kata ajar. Bagaimana kalau diajar? Merasa sakit ya? Diajar itu merasa sakit. Apalagi kalau ditambahi H.
Dan itu adalah akar kata yang sama. Diajar ya dihajar. Disiksa artinya dikasih pelajaran. Kata siksa ini bahasa Sanskerta yang artinya adalah pelatihan. Meskipun ada pergeseran permanaan dalam bahasa Indonesia kita. Nah, kembali bahwasanya awal dari perjalanan kita dalam Buddha Sasana adalah belajar, mengetahui hal-hal yang patut diketahui berupa dhamma dan winaya. Yang pengetahuan ini meskipun sementara orang beranggap pengetahuan tidak penting, yang penting adalah praktik. Praktik lebih penting daripada pengetahuan. Betul, tetapi tidak 100%. Oleh karena kalau hanya mengetahui tanpa praktik, itu juga kecil memberikan manfaat. Bagaimanapun, praktik tanpa didasari oleh pengetahuan hal-hal apa yang patut, hal-hal apa yang tidak patut untuk dilakukan, praktik yang seseorang jalankan itu menjadi kacau, menjadi sulit dimungkinkan, dan salah-salah, cenderung untuk salah arah. Untuk mereka yang sudah dengan kesungguhan hati belajar saja, masih ada potensi besar untuk salah mengerti kemudian salah praktik. Apalagi punya anggapan, punya pandangan bahwa belajar mendapat pengetahuan itu tidak penting. Pengetahuan pelajaran ini sebagai penjuru, sebagai kompas untuk mengarahkan praktik ke arah yang benar. Nah, apa praktiknya di sini? Tidak lain adalah kembali berupa menjalankan sila, yaitu tata kebiasaan yang baik, menutup hal-hal yang buruk lewat tutur kata dan tindak tanduk. Jangan sampai keluar. Kalaupun masih muncul di dalam batin, mengingini apa yang bukan miliknya, ada, tetapi tidak tertuang dalam perbuatan, silanya masih terjaga. Keinginan untuk berbohong, keinginan untuk berkata kasar ada di dalam dada sini. Ingin melontarkan keluar, tapi bisa menahan. Silanya belum pecah, silanya belum rusak. Masih dapat dikatakan masih bisa menjalankan, masih bisa merawat silanya. Ini adalah tata kebiasaan yang baik atau sila. Nah, samadhi di sini adalah pengembangan batin, yaitu upaya meredam, upaya melerai, upaya mencairkan, melelehkan, memporak-porandakan, menghancurkan hal buruk yang muncul di dalam batin. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memunculkan sisi sebaliknya, yaitu memunculkan nilai-nilai luhur, nilai-nilai bajik, entah itu metta, karuna, mudita, upekha, atau tentang nilai-nilai kebijaksanaan. Dalam hal ini nilai kebijaksanaan secara duniawinya adalah mengerti dengan benar hal-hal yang bersifat persepakatan. Mengerti ini sebagai yang kotor, mengerti ini sebagai yang bersih, mengerti ini sebagai yang indah, mengerti ini sebagai yang menjijikkan. Sehingga ketika muncul pemahaman yang benar seperti ini, seseorang akan tidak terkecoh dengan apa yang dia ketahui lewat keenam pintu indera ini. Nah,
tentang ketidakindahan atau tentang kekotoran yang ada pada objek-objek pengembangan batin dalam rangka menumbuhkan nilai-nilai luhur itu, sekaligus dalam rangka menghancurkan sisi-sisi buruk, nilai-nilai buruk berupa keserakahan, kebencian, dan kesesatan. Oleh karena tidak ada keserakahan yang tidak membawa penderitaan. Di saat seseorang diliputi, dikuasai, dicengkeram oleh keserakahan, hatinya yang sebelumnya netral, normal, lega, leluasa, begitu keserakahan muncul dalam batinnya, batin siapapun, baik perumah tangga maupun petapa, baik yang miskin maupun yang kaya, baik jelata maupun bangsawan, lelaki atau wanita, tua atau muda, batin dia akan menjadi menderita, akan menjadi terhimpit, akan menjadi panas, tegang saat berada dalam kegelisahan, saat berada dalam keserakahan. Nah, hal-hal seperti itu tadi, rasa panas, rasa tegang, terhimpit, gelisah, adalah nama lain dari penderitaan. Tidak hanya keserakahan, tetapi juga kebencian, kebodohan, atau kesesatan. Seseorang yang batinnya dikuasai oleh kebencian, kemarahan, dendam, itikat jahat, tubuhnya akan menjadi tegang, jantungnya akan berdegup kencang, suasana hati akan menjadi panas, terhimpit, gelisah. Dan ini nyata dirasakan oleh setiap orang. Dan semuanya itu siapa yang memunculkan? Bukan dewa, bukan setan, bukan hantu, bukan jin, bukan pihak lain, bukan nenek moyang, melainkan adalah diri sendiri. Nah, bagaimana pengembangan batin atau meditasi ini, samadhi ini perlu sekali bagi setiap orangnya, terutama yang hidup dalam dunia kepetapaan. Dalam hal ini ada objek-objek pengembangan batin utama yang disebut dengan tacak pancaka. Tacak pancaka artinya objek-objek pengembangan batin yang terdapat kulit sebagai yang kelima. Apa itu kelimanya? Pertama adalah rambut. Rambut adalah bagian tubuh. Rambut ini terletak di sisi atas tubuh, berada di kulit kepala dengan bentuk helaian-helaian, yang mana ya bentuknya yang sedemikian rupa dan warnanya yang sedemikian rupa, termasuk baunya juga sedemikian rupa. Keberadaan rambut ini patut diketahui secara sebenarnya, secara sepintas, secara sekilas, tampak rambut yang memang biasa dibersihkan menjadi indah, menjadi bersih. Tetapi natural rambut ini, yaitu kebiasaan rambut yang tanpa perlu dibersihkan ini, apakah bisa bersih, bisa rapi, bisa indah, menyenangkan? Hanya karena dibersihkan setiap saat, rajin-rajin membersihkan, rambut itu menjadi tampak bersih, tampak indah. Yang dibersihkan bagaimanapun, rambut ini tidak pernah menjadi bersih
dibersihkan bagaimanapun, rambut ini tidak pernah menjadi indah, tetap menjadi barang menjijikkan, tetap menjadi barang kotor. Yang mana bisa dibuktikan, bisa disaksikan sendiri. Menyaksikan seseorang yang keluar dari rumah rias, rambutnya berkilau, tampak bersih, tertata rapi, kemudian datang untuk makan bersama dengan salah satu atau beberapa temannya. Awalnya memang mendapatkan pujian bahwa rambut orang itu betul-betul indah, betul-betul bersih, betul-betul menyenangkan. Tetapi setelah makan punya makan, 1-2 helai rambut yang indah itu jatuh ke mangkok makanan yang akan dimakan oleh mereka. Kira-kira bagaimana rasa hati orang yang melihat mangkok makanan yang sudah terjatuhi oleh helaian-helaian rambut itu? Akankah tetap muncul rasa bahwa rambut yang jatuh itu adalah rambut yang bersih, adalah rambut yang indah, dalam arti bukan rambut yang menjijikkan? Makanan yang ada di mangkok yang dijatuhi rambut itu seketika berubah, tampakan menjadi sesuatu yang menjijikkan, menjadi sesuatu yang kotor. Jika rambut ini adalah rambut yang bersih, adalah rambut yang indah, tidak menjijikkan, tentunya makanan ini tidak bermasalah dengan terjatuhi oleh helaian-helaian rambut itu. Nah, ini meskipun dibersihkan seperti apapun, keberadaan rambut bagian dari tubuh ini selalu adalah keberadaan yang kotor, keberadaan yang menjijikkan. Yang mana setelah seseorang melihat rambut sebagai hal yang menjijikkan, hal yang kotor, ini sebuah ilusi atau sebuah kebenaran. Yang tampak sebagai yang indah, berkilau, memukau, itu kebenaran atau ilusi? Secara common sense, orang akan memilih yang mana? Sesuatu yang ilusif atau sesuatu yang benar? Secara common sense akan pilih mana? Akan pilih yang benar, akan memegang yang benar, menyingkirkan yang ilusif. Dan setelah seseorang memegang yang benar, yaitu melihat rambut sebagai yang kotor, yang menjijikkan, akan tampakkah rambut ini sebagai sesuatu yang menyenangkan baginya? Jika tidak muncul anggapan sebagai yang menyenangkan, akankah muncul menyenangi? Jika tidak muncul menyenangi, akankah mengingini? Jika tidak muncul mengingini, akankah mencari? Jika tidak mencari, akankah muncul kekecewaan karena tidak mendapat apa yang dicari? Dan kekecewaan ini kebahagiaan atau penderitaan? Penderitaan. Kekecewaan adalah nama lain dari dosa, kebencian. Sedangkan menyenangi, mengingini adalah nama lain dari raga atau loba. Sudah lengkap 3 akar keburukan: moha, loba, dan dosa. Mohanya dari mana? Karena tidak mengerti kebenaran, menganggap yang kotor sebagai yang bersih, yang menjijikkan sebagai yang indah. Lobanya muncul melalui menyenangi, mengingini. Dosanya, kebenciannya muncul melalui kecewa karena tidak mendapat apa yang diingini. Kalaupun mendapat yang diingini, akan ada penderitaan-penderitaan lebih lanjut, yaitu akan menjadi mencengkeram, menamai apa yang dimiliki itu, mencengkeraminya,
menjadi tidak mau lepas dari apa yang dimiliki, muncul kekikiran. Akibat kekikiran itu perlu melindungi apa yang telah didapat, dan dalam rangka melindungi ini dari serobotan, dari rampasan, dari jarahan pihak lain, perlu ada perlindungan. Melindunginya dengan kunci, dengan palang pintu, dengan senjata, dengan berbagai macam alat-alat pelindung. Dan apabila ternyata ada pihak yang memaksa diri merampas, akan terjadi pertengkaran, akan terjadi pertikaian, muncul kata-kata yang buruk, kebohongan, hasutan, kata-kata kasar, dan lain-lain. Akan muncul tindakan-tindakan buruk berupa membunuh, berupa menyakiti, atau berupa tindakan-tindakan yang lain, yang mana baik ucapan buruk, tindakan buruk ini tidak mengarah ke kebahagiaan, melainkan mengarah ke penderitaan bagi diri. Ini mengapa kemudian menganggap yang benar, punya anggapan benar, punya pandangan benar sangat penting. Dari satu saja objek, yaitu rambut. Demikian pula objek-objek yang lain yang merupakan bagian tubuh, 4 yang lainnya adalah bulu, letaknya di sekujur tubuh, kecuali di kuku dan di gigi, di bola mata. Dan keberadaan bulu ini tampak sepintas mungkin terkhususkan bagi orang yang dikuasai oleh nafsu ragawi, akan punya anggapan bulu-bulu itu indah, bulu-bulu itu bersih, bulu-bulu itu menyenangkan. Tetapi secara normal, wajar atau objektifnya, orang bijaksana akan melihat bulu sebagai sesuatu yang kotor, sebagai sesuatu yang menjijikkan. Dan ini juga sealur dengan bagaimana seseorang mengerti tentang rambut. Bagaimana rambut itu dimengerti, bulu ini dimengerti sedemikian rupa, yaitu berusaha untuk mengertinya sebagai sesuatu yang kotor, sesuatu yang menjijikan, yang dari melihat sebagai yang demikian rupa ini akan muncul penampakan sebagai yang tidak menyenangkan atas bulu. Yang mana jika sesuatu itu tidak menyenangkan, akan tidak muncul menyenangi. Dan karena tidak menyenangi, sehingga tidak perlu mengingini, tidak perlu mencari, tidak perlu kecewa dari apa yang dicari itu, karena memang tidak mencari. Dan ini adalah sebutan atau nama lain dari kedamaian, sebutan dari keredaman, yang dalam bahasa Palinya adalah samatha. Samatha bhawana adalah untuk keredaman, adalah untuk ketenangan. Bukan tenang karena tidak bergerak ke sana kemari, bukan tenang karena tidak berpikir apa-apa, apalagi bukan tenang karena tidak bernafas. Kira-kira bagaimana tenang dengan tidak bernafas? Ya, sebentar lagi membusuk, harus masuk ke ruang kremasi atau ruang pemakaman. Itu bukan dimaksud dari kata tenang, tetapi tenang inderanya, tenang batinnya. Orang-orang suci meskipun kesana kemari berkata kepada siapa saja, punya sebutan adalah mereka-mereka yang tenang. Bukan karena tidak bergerak kesana kemari, melainkan apa? Batinnya terbebas dari kotoran-kotoran. Utamanya adalah loba, dosa, dan moha, keserakahan, kebencian, dan kesesatan. Nah, 3 yang lainnya adalah berupa kuku, ya, yang masih menempel di tubuh, tampak indah. Begitu kuku ini lepas, entah disengaja dilepas atau terpaksa lepas, karena ya terantuk atau celaka, bagaimana kukunya lepas dari jari. Apakah kuku yang sebelumnya menempel di
tubuh yang dianggap sebagai yang indah itu masih tetap tampak indah, atau menjadi sesuatu yang tampak menjijikkan. Kukunya sendiri setelah dipotong, potongan kuku itu kalau mau diambil mungkin pakai tisu, pakai sapu tangan. Kalau memegang dengan tangan sendiri, menganggap bahwa potongan kuku itu adalah sesuatu yang kotor, menjijikkan. Nah, ini sesungguhnya adalah awam saja itu bisa membedakan mana bersih, mana kotor. Orang awam pada umumnya. Nah, demikian ini adalah keberadaan kuku. Jangan sampai kemudian terbuai, terlena menganggap kuku sebagai yang indah. Dan dampak dari menganggap kuku sebagai yang indah akan muncul menyenangi, akan muncul mengingini, dan seterusnya. Sampai kemudian melakukan hal-hal yang buruk yang tentu itu adalah merugikan bagi diri. Berikutnya adalah gigi. Gigi tumbuhnya di gusi, di rongga mulut. Bentuknya ya seperti kapak. Bentuknya seperti palu yang biasa untuk menggigit, untuk menggerus. Ya, gigi ya tampak indah kalau masih berada menyatu dengan tubuh. Tetapi apabila gigi ini lepas dari tubuh, seberapa putihnya, seberapa bersihnya, gigi ini akan tampak menjadi barang yang kotor, menjadi barang yang menjijikkan. Bisa diingat kalau tadi rambut yang jatuh ke makanan itu membuat makanan menjadi makanan yang tidak layak makan. Nah, itu baru giginya, itu baru rambutnya, belum giginya yang jatuh. Nah, bagaimana kita bisa mengerti gigi ini sebagai sesuatu yang bersih, sebagai yang indah? Dan ini bukan ilusi, ini adalah kebenaran. Setiap orang menyadari, setiap orang menyaksikan, bukan dogma. Yang terakhir adalah kulit sebagai bagian tubuh yang kelima, yaitu bahwa kulit ini adalah lembaran tipis yang membungkus tubuh, yang membuat tubuh ini menjadi terlindungi dari bahaya, juga terlindungi dari penampakan kotor, penampakan menjijikkan. Bayangkan jika tidak ada kulit, atau kulit seseorang itu adalah transparan, tampak kemudian getah bening, tampak kemudian lemak kekuningan, tampak kemudian jantung, tulang rangka, usus, dan lain. Tentunya kesenangan indrawi pada tubuh itu akan tidak muncul. Justru sebaliknya yang muncul adalah kengerian atau kejijikan. Bagaimanapun kulit ini sendiri bukan sesuatu yang bersih. Kulit ini mau dicuci, berapa kali pun, mau dicuci dengan barang seharum apapun, setelah barusan dicuci, digosok-gosok antar tubuh ini, kemudian dicium baunya, nggak akan lepas dari bau busuk. Dan apabila diteropong dengan menggunakan alat modern, bantuan alat modern mikroskop, tampak sekali di sana berkeliaran kuman-kuman kutu-kutu, banyak sekali. Tidak hanya menempel di kulit, tetapi juga menempel di bulu tubuh. Dan jangan coba untuk dibersihkan. Soalnya kutu-kutu ini juga berfungsi, berguna, juga membantu tubuh untuk menjaga kelembaban tubuh. Ada fungsinya.
Kalau berusaha membersihkan kutu-kutu ini, justru akan merusak tubuh, akan menjadi sakit. Tetapi dengan kulit yang berkutu ini, apakah tampak kulit itu sebagai yang indah, yang bersih? Nah, ini adalah kebenaran yang patut untuk ditembus. Nah, sebetulnya bagian tubuh ini bukan hanya 5 ini saja, melainkan ada 31 atau 32. Yang mana dipilih 5 pertama, yaitu rambut, bulu, kuku, gigi, dan kulit. Oleh karena kelima bagian tubuh ini yang paling memungkinkan diketahui, termasuk juga yang paling memungkinkan menumbuhkan nafsu birahi, nafsu ragawi, atau nafsu kebencian. Mengapa 5 bagian tubuh ini sebagai yang utama, sebagai yang pertama? Tentu bagian tubuh yang lain adalah juga objek yang patut untuk diangkat dalam pelatihan pengembangan batin. Nah, untuk itu perlu bagi kalian untuk mengingat-ingat apa kelimanya itu dalam bahasa Pali sebagai objek dalam pengembangan batin selanjutnya. Perlu untuk mengingat, ya, menghafal dengan urutan ya sebagai berikut: Kesa, Loma, Nakha, Danta, Taco. Nah, ini adalah urutan dari yang awal menuju ke yang akhir. Untuk berikutnya secara kebalikannya, yaitu dari akhir menuju ke awal. Taco, Danta, Nakha, Loma, Kesa. Nah, ini sebagai alat untuk mendatangkan keteguhan, yaitu punya nilai luhur berupa melihat sesuatu yang kotor sebagai yang kotor, untuk mencegah munculnya kotoran batin. Dan kotoran batin ini yang telah lepas dari batin akan memberikan batin, membuat batin menjadi redam, tenang, damai, atau memiliki samatha. Yang apabila dilanjutkan merenungkan kelima, salah satunya objek ini menganggap sebagai yang tidak kekal. Apakah rambut ini kekal? Ya, kemarin baru 1 cm, bulan depan sudah 2 cm, 5 tahun sudah sepanjang dada, 20 tahun sudah sepanjang lutut. Dan tidak semuanya itu bisa panjang sedemikian rupa. Ada yang rontok di pertengahan jalan, ada yang patah di pertengahan jalan, ada yang membusuk, ada yang lain-lain. Dan selalu sedemikian rupa, tidak pernah berhenti untuk berubah. Untuk apa mengerti sebagai yang tidak kekal? Ketidakkekalan ini nyata tidak? Nyata. Jika ketidakkekalan ini nyata, kekekalan adalah palsu, mana kira-kira yang semestinya dipilih? Yang tidak kekal. Dan ketidakkekalan ini mengerti sebagai yang tidak kekal, sesuatu yang menyenangkan, yang dipegang, yang diterima. Jika ini yang menyenangkan ini berubah, yaitu rusak, yaitu hilang, pergi dari kepemilikan, akankah tidak muncul kekecewaan? Kenyataannya adalah itu adalah anicca, pasti berubah, yaitu pasti akan rusak atau hilang, pergi dari kita, dari pemiliknya. Mengetahui sedemikian rupa, memaksa diri untuk mencengkeram sesuatu yang dicengkeram oleh ketidakkekalan akan mendatangkan kekecewaan, dan kekecewaan itu kebahagiaan ataukah penderitaan.
Kita orang secara bijaksananya menginginkan kebahagiaan atau penderitaan. Nah, ini makna atau manfaat dari memegang ketidakkekalan adalah kebenaran. Nah, singkatnya adalah mengerti juga sebagai yang tidak ada diri, bahwasanya tubuh ini di luar kuasa, bahwa tubuh ini tidak berpemilik, bahwa tubuh ini keberadaannya adalah semu, dan tubuh ini keberadaannya adalah kosong. Tentang bagaimana di luar kuasa, tak berpemilik, semu dan kosong ini tentu tidak dijabarkan secara rinci di sini. Nah, ini adalah keberadaan tentang tidak ada diri. Jika tidak ada diri, apa yang disenangi jika kosong? Jika pihak yang menyenangi ini juga tidak ada diri, yang kosong, menyenangi demi siapa? Ada alasan untuk menyenangi tidak? Jika tidak ada alasan untuk menyenangi, akankah menyenangi? Dan jika tidak menyenangi, akankah muncul penderitaan-penderitaan akibat dari nafsu ragawi dan kebencian? Nah, dengan demikian, ini yang disebut dengan mengerti secara universalnya, pengetahuan yang menjadi ciri umum, bahwasanya segala bentukan adalah tidak kekal, segala keberadaan adalah tidak ada diri. Dan kemudian dari pandangan ini direalisasikan dalam praktek keseharian untuk tidak memegang, mencengkeram. Dan demikian itu disebut telah muncul wija. Awija telah pergi, kotoran batin pun sirna. Dan ini yang menjadi disebut sebagai pencapaian dalam ajaran Sang Guru Agung ini. Oleh karena itu sebentar lagi akan dikenakan jubah. Nah, jubah dikenakan, jubah dalam, atas tidak menutup pusar, sebelah bawah melewati lutut, menggunakan ikat pinggang, kemudian jubah luar dikenakan dengan bahu kanan terbuka, kemudian datang ke sini untuk menerima sila dari para acarya. Ya, silakan.